Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri-Andianti. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi klinis. Pengertian dan tujuan sistem informasi klinis. Sistem informasi klinis atau Clinical Information System adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi klinis terkait pasien pada suatu institusi kesehatan. Tujuan dari sistem informasi klinis ini adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pada pasien, efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan, serta memberikan dukungan pada pengambilan keputusan klinis oleh tenaga kesehatan. Sistem informasi klinis ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu seperti pengumpulan dan penyimpanan data pasien, integritas dengan sistem informasi lainnya, manajemen perawatan pasien, penjadwalan pemeriksaan dan perawatan, pemberian resep obat, dan monitoring pasien. Selain itu, sistem ini juga dapat dilengkapi dengan modul untuk perekaman data, laboratorium, radiologi, dan kepatuhan hukum dan regulasi. Sistem informasi klinis juga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi kesehatan lainnya, seperti sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem informasi administrasi medik, dan sistem informasi manajemen farmasi. Hal ini dapat meningkatkan interoperabilitas sistem dan mempermudah pertukaran informasi kesehatan antar sistem. Dalam penggunaannya, sistem informasi klinis ini dapat membantu tenaga medis dalam memperoleh sistem informasi pasien secara tepat dan akurat, serta memberikan dukungan pada pengambilan keputusan klinis. Sistem ini juga dapat meminimalisir kesalahan manusia dalam pemberian perawatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan. Selain itu, sistem informasi klinis juga dapat membantu institusi kesehatan dalam memantau layanan mutu kesehatan yang diberikan. Sistem informasi klinis terdiri dari beberapa modul yang memungkinkan pengelolaan informasi kesehatan pada pasien secara terintegritas dan terpusat. Ada 9 modul yang digunakan dalam sistem informasi klinis. Yang pertama, ada modul registrasi pasien. Modul ini digunakan untuk mencatat data identitas pasien seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Yang kedua, modul pendaftaran pasien rawat jalan. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan pasien yang datang untuk mendapatkan layanan kesehatan di poliklinik atau rawat jalan. Yang ketiga, ada modul pendaftaran rawat inap. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan pasien yang perlu dirawat di rumah sakit. Yang keempat, ada modul rekam medis elektronik. Modul ini mencakup catatan medis pasien seperti riwayat penyakit, diagnosa, hasil laboratorium, hasil radiologi, resep obat, dan lain-lain. Modul ini memungkinkan dokter dan tenaga medis lainnya untuk mengakses informasi pasien secara cepat dan mudah. Yang kelima, ada modul tindakan medis. Modul ini digunakan untuk mencatat tindakan medis yang diberikan kepada pasien seperti prosedur bedah, terapi fisik, dan rehabilitasi. Yang keenam, ada modul pengelolaan jadwal. Modul ini digunakan untuk mengatur jadwal dokter dan tenaga medis lainnya. Yang ketujuh, ada modul faktur dan pembayaran. Modul ini digunakan untuk mengelola pembayaran pasien dan asuransi. Yang kedelapan, ada modul manajemen inventaris obat. Modul ini digunakan untuk mencatat stok-stok obat di apotik rumah sakit untuk memastikan bahwa obat-obatan tersedia ketika dibutuhkan. Yang kesembilan, ada modul pelaporan dan analisis data. Modul ini digunakan untuk menghasilkan laporan medis dan analisis data untuk memantau kinerja rumah sakit dan memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari modul-modul tersebut adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi kesehatan pasien dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit atau klinik. Dengan sistem informasi klinis yang terintegrasi dan terpusat, dokter dan tenaga medis dapat
dengan mudah mengakses informasi pasien secara cepat dan akurat, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan memberikan perawatan yang optimal. Selain itu, sistem informasi klinis juga dapat membantu mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses pelayanan kesehatan. Tantangan dalam implementasi sistem informasi klinis. Sistem informasi klinis juga memiliki tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kesuksesan penggunaannya. Di antaranya ada beberapa tantangan dalam implementasi sistem informasi klinis. Yang pertama, ada penyesuaian dengan kebutuhan pengguna. Sistem informasi klinis harus dirancang dan dikembangkan dengan perhatian kebutuhan pengguna, baik dokter, perawat, staf administrasi, atau pasien. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana menyesuaikan fitur sistem dengan kebutuhan pengguna yang berbeda-beda. Yang kedua, ada masalah di interoperabilitas. Sistem informasi klinis harus dapat berintegrasi dengan sistem lainnya, seperti sistem informasi laboratorium, sistem radiologi, atau sistem farmasi. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana memastikan sistem dapat bekerja dengan baik bersama-sama tanpa terjadi masalah kompatibilitas dan interoperabilitas. Yang ketiga, ada ketersediaan data yang akurat dan lengkap. Sistem informasi klinis hanya akan berguna jika data yang tersimpan di dalamnya akurat, lengkap, dan up-to-date. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem benar-benar akurat dan lengkap, serta mengatasi masalah kurang data atau duplikasi data. Yang keempat, ada sistem keamanan dan privasi data. Sistem informasi klinis harus memiliki sistem keamanan yang cukup untuk melindungi data pribadi dan medis pasien dari akses yang tidak sah. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana memastikan data pasien terlindungi dengan baik dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Yang kelima, ada pelatihan pengguna. Penggunaan sistem informasi klinis seperti dokter, perawat, dan staf administrasi harus dilatih untuk menggunakan sistem dengan baik dan efektif. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana menyediakan pelatihan yang efektif dan berkala untuk pengguna agar dapat menggunakan sistem dengan maksimal. Yang keenam, ada biaya. Implementasi sistem informasi klinis memerlukan investasi yang signifikan, baik untuk pengembangan, pelatihan, maupun pemeliharaan. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana menangani biaya dan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar sistem dapat diimplementasikan dengan sukses. Kasus sukses dalam penggunaan sistem informasi klinis. Salah satu contoh kasus sukses dalam penggunaan sistem informasi klinis adalah di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP yang terletak di Jakarta. RSPP menggunakan sistem informasi klinis untuk mengelola data pasien dan memudahkan pelayanan kesehatan. Sistem informasi klinis di RSPP mencakup beberapa modul, seperti modul rekam medis elektronik, modul penjadwalan dan registrasi pasien, modul farmasi, modul laboratorium, dan modul keuangan. Dengan adanya sistem informasi klinis, RSPP mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengelola data pasien. Data pasien dapat diakses oleh seluruh staf medis, sehingga memudahkan mereka untuk mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat. Selain itu, sistem informasi klinis juga memudahkan pasien dalam melakukan reservasi dan pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium. Dalam pengembangan sistem informasi klinis, RSPP menghadapi beberapa tantangan seperti biaya investasi yang cukup tinggi, integrasi sistem yang kompleks, dan kesulitan dalam mengubah pola pikir staf medis yang terbiasa menggunakan mode manual. Namun, dengan dukungan manajemen yang kuat
dan komitmen dari seluruh staf medis, RSPP berhasil mengatasi tantangan tersebut dan memperoleh manfaat dari implementasi sistem informasi klinis. Selain RSPP, banyak rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya di seluruh dunia juga telah mengimplementasikan sistem informasi klinis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, Kaiser Permanente di Amerika Serikat mengembangkan sistem informasi klinis yang terintegrasi untuk mengelola data pasien secara efektif. Hasilnya, Kaiser Permanente berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi biaya operasional. Dalam implementasi IHR ini, Kaiser Permanente dalam implementasi IHR ini, Kaiser Permanente memanfaatkan teknologi informasi terkini termasuk teknologi cloud computing dan mobile device. Pasien dapat mengakses rekam medis mereka secara online dan dapat berkomunikasi dengan dokter mereka melalui aplikasi mobile. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur manajemen obat dan penjadwalan janji temu dengan dokter. Dampak positif dari implementasi IHR ini terlihat pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengurangan kesalahan medis, dan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Selain itu, penggunaan IHR juga berhasil menurunkan biaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan kepuasan pasien. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang sistem informasi klinis.